Halo semuanya, kembali lagi di Dev dan kita akan melanjutkan playlist belajar JavaScript dasar. Di video ini kita akan belajar kondisional ya, yaitu menggunakan if else ya, dan juga else if-nya. Di sini dikatakan ya, conditional statement itu adalah digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Jadi kondisi apa yang kita berikan di actionnya ya itu pun akan berbeda gitu ya. Contohnya di sini kita bisa menggunakan if, kemudian else ya, kemudian else if, kemudian switch. Tapi untuk switch ini kita tidak akan bahas di video ini. Kita akan gunakan tiga ini aja dulu ya. Sintaknya seperti ini. If ya, kemudian diikuti dengan buka tutup kurung yang di dalamnya ada kondisi apa ya. Kemudian kita gunakan buka tutup kurung kurawal. Di sini jika kondisinya benar maka dijalankan ya. Kita langsung praktek saja di sini. Kita bawahkan aja seperti ini. Jadi di sini kita tulis dulu statement ya, JavaScript. Nah, kita tuliskan if ya, condition. Kalau kondisinya benar, maka kita akan aksinya di sini ya. Di sini. Kemudian setelah if itu juga ada yang namanya if else ya. If-nya kalau untuk menggunakan else itu berarti kita harus gunakan if dulu. Condition, misalnya gini. Ya, else. Jadi gini kalau bacanya. Kalau ini hanya kalau benar kondisinya akan dijalankan gitu ya. Tapi kalau yang ini kalau kondisinya benar maka aksi yang ini akan dijalankan. Tapi kalau salah maka aksi selanjutnya ini yang akan dijalankan gitu ya. Ada lagi yang ketiga, if condition. Kalau kondisinya benar akan dijalankan aksi yang pertama. Kalau tidak memenuhi ya atau ya tidak memenuhi maka akan dijalankan fungsi kedua dengan kondisi apa nih? Condition B gitu ya. Kondisi yang selanjutnya maka aksi akan dijalankan. Nah, tapi kalau misalnya belum ketemu juga maka baru ada lagi nih. Nah, bedanya dengan else tadi ya. Kalau L bisa banyak 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 ya kayak misalnya sini lagi condition ya. Ini terus gitu. Terus bisa sampai banyak nih. Else if lagi condition lagi gitu. Sampai akhirnya else di sini tutupnya sebagai penutup gitu ya. Action. Kalau misalnya kondisi pertama salah, dia akan cari kondisi yang di bawahnya nih. Kalau tetap salah, dia akan mencari lagi nih kondisi ini benar nggak nih gitu. Kalau masih salah, dia tidak akan aksi ini tidak akan dieksekusi. Dia akan mengeksekusi perintah yang di bawahnya. Cek lagi nih, kondisi ini benar nggak nih? Nah, kalau benar, barulah dia akan mengeksekusi perintah yang di sini. Nah, kalau udah benar, yang di sini dieksekusi, ya udah yang bawahnya ini tidak akan dieksekusi gitu ya. Oke, kita coba praktekkan satu persatu. Kita dari yang satu kondisi aja ya. Kita kalau set data sama dengan kelas gitu. Berarti kita langsung aja nih. Jika data kurang dari 20 ya,
kita deh action sama dengan kita kasih data ini 19 ya, dan variable action ini kita kasih kosong gitu, string kosong, nilainya belum ada gitu ya. Terus di sini kita kasih kondisi jika data ya 19 ini kurang dari 20, saya akan isi action ini jadi nilai kurang dari 20 gitu ya. Coba kalau misal kita console log, kita simpan ya, kita lihat hasil. Kita open dulu server dulu, open with live server, terus kita inspect ke console log. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Nilai kurang dari 20. Kenapa? Karena ini kan kondisinya data kalau misalnya kurang dari 20, actionnya kita yang ini ya, yang kosong ini kita isi dengan string nilai kurang dari 20. Karena dia benar ya eksekusinya. Benar artinya data ini memang benar-benar kurang dari 20 gitu ya. Kalau misalnya data, kita ganti deh, data kurang dari 18. Ya kita ganti nilai lebih dari 18 gitu ya. Tuh. Benar nggak nih? 19 kurang dari 18. Salah ya. Hasilnya tidak akan dieksekusi. Karena dia bentuknya salah. Ini hanya akan dijalankan ketika dia benar gitu ya. Kalau misalnya ini data lebih dari 18, benar nggak nih? Data 19 lebih dari 18 nggak sih? Benar ya. Nah, ini akan dieksekusi ya. Sip. Selanjutnya ini if ya. Kalau misalnya if else nih, coba kita masih menggunakan itu, jadi di sini kita pindahkan aja console log-nya. Data jika data kurang dari 18 ya, kurang dari 18 maka action ke data kurang dari 18 kurang ya. Ini kita ganti lebih. Kita baca dulu nih. 19 kurang dari 18 nggak sih? Salah ya. 19 itu harusnya lebih dari 18. Kalau misalnya 19 ini kurang dari 18, ini akan dieksekusi. Ini ternyata masih salah nih. Harusnya yang ini ya. Nilai lebih dari 18 ya. Kita simpan. Tuh, benar ya. Maka aksi ini akan dieksekusi nilai lebih dari 18 ini. Itu teman-teman paham nih ya. Terus selanjutnya ya, kita gunakan yang nih, kondisi ke data itu 19 tadi ya. Atau kita pindahin deh, supaya lihat juga. Itu 19 ya. Data itu apakah dia kurang dari 12 gitu ya. Apa 20 deh ya. Ntar. Kondisi statementnya banyak.
Oh iya gitu. Apakah 19 kurang dari 20 atau lebih dari 20 deh? Nah, data lebih 10. Kita copy. Kondisi kedua, apakah data eh, apakah 19 kurang dari misalnya 16 gitu ya. Kalau benar ya udah data kurang dari 16 ya. Terus aja deh kan ya. Oke, di sini apakah data 16 itu lebih dari 12? Kalau benar ya data lebih dari 12. Selain itu data tidak ada yang benar gitu ya. Kalau lihat dari kondisi ini kira-kira action mana nih yang akan dieksekusi teman-teman? Kita cek satu persatu. Apakah 19 ya data ini lebih dari 20? 19 lebih dari 20 salah ya. Jadi ini akan dilewatkan. Cek lagi nih di bawahnya. Apakah 19 kurang dari 16? Salah ya, harusnya lebih. Ini tidak akan dieksekusi. Lalu lanjut ke bawahnya. Apakah 19 lebih dari 12? 19 lebih dari 12 harusnya benar ya. Gini aja deh. Apakah 19? Oh, nggak benar ya. Apakah... Oh iya, 19 kurang dari 12 ya. Berarti ini tidak akan dijalankan harusnya. Kemudian setelah itu barulah dia akan menjalankan fungsi yang terakhir ini. Kita simpan. Oh ya, benar ya. Data tidak ada yang benar gitu ya. Kalau misalnya di sini kita kasih apakah 19 lebih dari 12? Data lebih dari 12. Maka yang ini tidak akan dieksekusi karena ini sudah benar gitu ya. So, data lebih dari 12. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan paham nih mengenai penjelasan pengkondisian di dalam JavaScript menggunakan if, else, dan juga else if ya. Oke ya, cukup untuk materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.